Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Tamami, NIM 2021 53 111, Program Studi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo berdasarkan pendapatan bulanan salon Elisa. Yang pertama, jurnal umum salon Elisa pada bulan April. Pada tanggal 2, kas masuk ke debit sebesar 10 juta, modal Elisa masuk ke kredit 10 juta. Kemudian pada tanggal 4, utang bank masuk ke saldo debit senilai 1 juta, kas pada saldo kredit 1 juta. Kemudian tanggal 14, kas masuk senilai 600.000 dengan keterangan pendapatan jasa tunai masuk ke kredit senilai 600.000. Pada tanggal 20 terjadi piutang usaha masuk ke saldo debit senilai 2 juta dengan keterangan pendapatan jasa kredit masuk ke kredit saldo kredit senilai 2 juta. Kemudian pada tanggal 26 ada beban gaji untuk membiayai gaji karyawan senilai 100.000 masuk ke saldo debit. Kas 100.000 masuk ke saldo kredit. Kemudian pada tanggal 30 terjadi prive atau pemilik menarik uang senilai 200.000 masuk ke saldo debit. Kas senilai 200.000 masuk ke saldo kredit. Kemudian total dari saldo debit adalah 13.900.000 dan total saldo kredit yaitu 13.900.000. Perlu diperhatikan di sini total saldo debit dan total saldo kredit itu harus sama. Kemudian jurnal umum pada bulan Mei. Pada bulan Mei tanggal 8, kas masuk ke saldo debit senilai 1.800.000 sebagai pendapatan jasa tunai masuk ke kredit 1.800.000. Kemudian pada tanggal 18, nama akun piutang usaha mendapatkan debit senilai 1.400.000 dengan keterangan pendapatan jasa kredit masuk ke kredit 1.400.000. Pada tanggal 21, nama akun beban utang bank mendapatkan debit 1 juta, kas pada kredit mengalami penambahan 1 juta. Kemudian pada tanggal 25, nama akun kas mendapatkan debit 1 juta dengan keterangan pelunasan piutang atau pelunasan piutang jasa kredit. Dan pada kredit masuk senilai 1 juta. Kemudian pada tanggal 26, nama akun beban gaji mendapatkan debit 100.000, kas pada saldo kredit mengalami penambahan 100.000. Kemudian pada tanggal 30
pemilik menarik uang senilai 400.000 atau nama akunnya YN Prive pada debit senilai 400.000, kas pada kredit Pak mendapat 400.000. Total saldo debit adalah 5.700.000. Total saldo kredit juga 5.700.000. Total saldo debit dan saldo kredit ini sama, sehingga benar. Kemudian buku besar Salon Elisa pada bulan April, nama akun kas dengan kode akun 101. Pada tanggal 2, pemilik memberikan modal awal. Buku besar ini memiliki referensi pada jurnal umum sebelumnya, jurnal umum pada bulan pertama yaitu bulan April. Modal awal masuk sebagai debit kas senilai 10 juta, sehingga saldo debit menjadi 10 juta. Kemudian pada tanggal 4 jadi utang bank dengan nominal 1 juta, sehingga pada debit mengalami penambahan 1 juta, sehingga pada saldo debit bertambah menjadi 11 juta. Kemudian pada tanggal 14 saldo mendapat pendapatan tunai senilai 600.000 pada debit, sehingga saldo debit bertambah menjadi 11.600.000. Kemudian pada tanggal 26 terjadi beban gaji karyawan masuk ke kredit, sehingga saldo debit mengalami pengurangan menjadi 1.500.000. Kemudian pada tanggal 30 terjadi price yaitu pemilik menarik uang tadi dengan masuk kredit 200.000, sehingga debit mengalami minus menjadi 11.300.000. Kemudian nama akun modal pada tanggal dengan nama akun modal dengan kode akun 201 pada tanggal 2, modal awal mendapatkan kredit senilai 10 juta, sehingga saldo kredit menjadi 10 juta. Kemudian nama akun utang dengan kode akun 301 pada tanggal 4, utang bank mendapatkan debit senilai 1 juta, sehingga saldo debit menjadi 1 juta. Kemudian nama akun pendapatan pada tanggal 14 ada pendapatan tunai, sehingga masuk ke kredit senilai 600.000, sehingga saldo kredit menjadi 600.000. Kemudian pada tanggal 20 terjadi mengalami pendapatan kredit senilai 2 juta masuk ke kredit, sehingga saldo kredit bertambah menjadi 2.600.000. Kemudian nama akun piutang pada tanggal 20 pendapatan kredit masuk ke debit senilai 2 juta, sehingga saldo debit akun piutang 2 juta menjadi 2 juta. Kemudian nama akun gaji dengan kode akun 403 pada tanggal 26 ada gaji karyawan dengan keterangan gaji karyawan mendapat debit senilai 100.000, sehingga saldo debit menjadi 100.000.
Kemudian nama akun Prive pada tanggal 30 dengan keterangan Prive mendapat debit senilai 200.000 sehingga saldo debit menjadi 200.000. Kemudian buku besar pada bulan Mei, nama akun kas, kode akun 101. Pada tanggal 8 dengan keterangan pendapatan tunai dapat debit senilai 1.800.000 masuk ke saldo debit menjadi 1.800.000. Kemudian pada tanggal 18 ada pelunasan piutang senilai 100 juta masuk ke debit sehingga saldo debit bertambah menjadi 2.800.000. Kemudian pada tanggal 25 ada beban utang bank, yaitu membayar utang bank dengan debit senilai 1 juta masuk ke saldo debit sehingga saldo debit mengalami minus 1 juta sehingga saldo debit menjadi 1.800.000. Pada tanggal 26 ada beban gaji karyawan senilai 100.000 pada kredit sehingga saldo debit mengalami minus menjadi 1.700.000. Kemudian pada tanggal 30 ada Prive senilai 400.000 masuk ke kredit sehingga saldo debit mengalami minus menjadi 1.300.000. Kemudian nama akun pendapatan dengan kode akun 102 pada tanggal 8 ada pendapatan tunai masuk ke kredit sehingga saldo kredit menjadi 1.800.000. Kemudian nama akun piutang pada tanggal 18 terjadi pelunasan piutang masuk ke kredit sehingga saldo kredit menjadi 1 juta. Kemudian nama akun utang pada tanggal 25 terjadi pelunasan utang bank dengan nominal debit 1 juta masuk ke debit sehingga saldo debit menjadi 1 juta. Kemudian nama akun gaji pada tanggal 26 gaji karyawan masuk ke debit senilai 100.000 sehingga saldo debit menjadi 100.000. Kemudian nama akun Prive kode akun 404 pada tanggal 30 Prive mengalami debit 400.000 masuk ke debit sehingga saldo debit menjadi 400.000. Kemudian neraca saldo pada Salon Elisa. Neraca saldo pada bulan April, nama akun kas dan nomor akun 101 pada buku besar mendapat debit senilai 11.300.000. Kemudian nama akun piutang dengan nomor akun 103 mendapat debit senilai 2 juta. Kemudian nama akun pendapatan dengan nomor akun 102 mengalami kredit senilai 2.600.000. Kemudian nama akun modal dengan nomor akun 201 mendapat kredit satu kredit senilai 10 juta. Kemudian nama akun utang bank dengan nomor akun 301 mendapatkan kredit senilai 1 juta. Kemudian gaji karyawan dengan nomor akun 401 ada tambahan debit senilai 100.000. Kemudian nama akun Prive dengan nomor akun 402 mendapat
mendapatkan debit senilai 200.000, sehingga total saldo debit adalah 13.600.000 dan total saldo kredit adalah 13.600.000. Perlu digarisbawahi bahwa saldo debit dan saldo kredit pada neraca saldo harus sama, tidak boleh tidak sama. Kemudian neraca saldo salon Elisa bulan Mei 2021. Nama akun kas dengan nomor akun 101 dapat debit senilai 1.300.000. Nama akun piutang dengan nomor akun 103 mendapatkan kredit senilai 1 juta. Kemudian nama akun pendapatan dengan nomor akun 102 pada buku besar mendapatkan kredit 1.800.000. Kemudian nama akun utang bank dengan nomor akun 301 mendapat debit 1 juta. Kemudian nama akun gaji karyawan dengan nomor akun 401 mendapat debit senilai 100.000. Kemudian nama akun prive dengan nomor akun 402 mendapat saldo debit senilai 400.000, sehingga total saldo debit adalah, jika ditambahkan semuanya, adalah 2.800.000, sedangkan saldo kredit jika dijumlahkan totalnya adalah 2.800.000. Total saldo debit dan total saldo kredit sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.